Halo para sobat, kita bertemu lagi di RH Channel. Salam sehat dan merdeka. Pak, ada berbagai kenyataan yang membuat kita miris di masa pandemi ini. Sebut misalnya, begitu sulitnya memperoleh obat, rumah-rumah sakit penuh, pasien tak tertampung, belum lagi kita kekurangan alat-alat kesehatan. Katakanlah, misalnya harga PCR yang terlalu tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, kondisi seperti ini kan menunjukkan sebenarnya masih ketahanan nasional kita di bidang kesejahteraan masih jauh dari berdaulat. Lalu, apa solusinya, Pak? Karena kondisi seperti ini kan tidak mungkin dibiarkan saja. Apa yang harus dilakukan pemerintah, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat sahabat-sahabat Era Channel dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Hari-hari ini kita masih seksi sekali membahas soal isu PCR ya, harga PCR. Kemudian ini jadi atensi khusus dari Bapak Presiden. Begitu Bapak Presiden memberikan satu perintah kepada Menteri Kesehatan untuk memformulasi kembali, ternyata kita dapatkan satu hal yang luar biasa. Kementerian Kesehatan ataupun pemerintah secara resmi memberikan harga batas atas. Batas atas ini antara 495 sampai 525 untuk di luar Pulau Jawa. Tapi pada kesempatan hari ini saya tidak mengulas soal PCR, tetapi saya akan mencoba mengajak teman-teman semua, para teman-teman RH Channel, bahwa ada momentum yang luar biasa ketika semua orang membahas kenaikan harga PCR. Kita ketahui bersama bahwa PCR ini ada solusi, negara hadir dalam rangka untuk menentukan harga barang-barang, dalam hal ini barang yang penting yang dibutuhkan oleh rakyat. Nah, apa itu momentumnya teman-teman sekalian? Saya mencoba menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa teman-teman mungkin sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu. Saat ini apakah kita bisa dikatakan kita berdaulat di bidang kesehatan? Apakah kita ini punya ketahanan kesehatan yang cukup kuat? Kita coba lihat. Beberapa waktu lalu, tepatnya mungkin 1 bulanan yang lalu ya, bahkan ini sudah mendapatkan atensi dari Bapak Presiden, ketika banyak orang saudara kita yang begitu sakit, hampir berbarengan, kemudian rumah sakit penuh, kemudian Bapak Presiden juga langsung menyidak untuk mendapatkan obat, juga mengalami satu kesulitan. Nah, momentum ini tentu akan kita coba bedah. Kenapa sampai untuk obat saja kita mengalami kesulitan ketika masyarakat sakit berbarengan? Artinya ketika obat mencari sulit, rumah sakit penuh, tentu ini berkaitan dengan ketahanan kesehatan nasional kita terkait kesehatan. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Ya, kita tidak ingin mencari benar salahnya, tidak. Tetapi kita coba refleksi kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana ke depan kita akan perbaiki bersama-sama. Mungkin teman-teman sering membaca berapa besar kekuatan industri kita di dalam negeri. Teman-teman sekalian, berdasarkan data di Kementerian Kesehatan maupun teman-teman para industri yang lain, ini cukup mencengangkan bahwa kebutuhan obat, kebutuhan bahan obat, kebutuhan bahan-bahan vitamin, bahkan termasuk kebutuhan alat-alat kesehatan kita. Tidak tahukah teman-teman bahwa 90%, saya ulangi ya, 90% itu kita beli dari luar negeri. Artinya bahwa 90% kebutuhan domestik kita, dalam negeri kita, baik obat, bahan vitamin, dan alat-alat kesehatan itu kita impor dari luar negeri. Dan dampaknya apa ketika hampir mayoritas kebutuhan nasional itu kita mendapatkannya dari impor luar negeri? Ya, kita
beberapa waktu lalu ketika India kasusnya itu meledak, COVID-19 di sana ya, di media nasional, di media internasional, India menyampaikan menjadi salah satu negara yang dampaknya luar biasa terhadap kemanusiaan ya. Sehingga negara India salah satunya itu adalah menutup keran ekspor untuk dijual ke negaranya, ke negara tetangga termasuk kita. Artinya termasuk alat-alat kesehatan, kemudian obat-obatan, kemudian vaksin yang tadinya kita dapat komitmen dari WHO secara gratis diberikan kepada Indonesia, tetapi karena yang di gratis itu dibuat dari India, pemerintah India mengambil keputusan untuk melindungi rakyatnya, maka untuk sementara untuk ekspor bahan-bahan baku obat beberapa untuk kandungan tertentu itu dihentikan. Dampaknya apa? Ya kita akhirnya kalang kabut, kesulitan untuk mendapatkan satu namanya bahan, baik bahan baku maupun obat maupun vaksin, kan kita terbukti. Yang mestinya hak kita, jatah kita yang vaksin yang diberikan WHO kepada kita secara gratis, akhirnya di-ban, gak dapat. AstraZeneca beberapa waktu lalu. Nah ini tidak, kenapa ini terjadi? Ya karena kita ketergantungan kita terhadap impor, kesehatan kita begitu luar biasa. Nah sebenarnya kalau ini dibiarkan terus-menerus, ini berisiko terhadap kelangsungan ketahanan kesehatan kita, ketahanan kesehatan nasional kita. Dan terbukti kan, kita mengalami kesulitan obat dan bahan obat, vitamin, ya ini harus kita carikan solusi. Artinya apa? Bahwa kemarin ada hiruk pikuk rakyat membicarakan masalah isu soal PCR yang mahal, ya karena mayoritas India, memang India kan kenapa murah, karena kemarin pembicaranya adalah perbandingan. India murah ya karena produksinya, bahan-bahan dari untuk membuat PCR, semuanya dari dalam negeri India sendiri. Sedangkan kita mayoritas masih impor. Sehingga terjadi disparitas harga yang begitu signifikan antara India dengan kita. Nah untuk itu, apa yang harus kita ambil hikmahnya dari situasi seperti ini? Ini tidak boleh dibiarkan. Kita tidak boleh tergadaikan ketahanan nasional, kedaulatan nasional kita di bidang kesehatan kepada negara orang lain. Saya kira apa yang terjadi, situasi ini sudah diprediksi oleh beberapa pihak, termasuk Bapak Presiden, bahwa situasi kondisi terhadap alat kesehatan, obat dan bahan obat itu mengkhawatirkan, karena 90% impor. Sedangkan kita ini bangsa besar, penduduknya besar. Artinya apa? Begitu penduduk besar, artinya adalah pasar yang besar. Kenapa pasar yang besar, penduduk besar itu diserahkan kepada mereka? Ternyata puluhan tahun bangsa kita lebih suka menjadi pedagang. Kok bisa? Loh iya, karena kan untuk investasi itu kan lebih butuh biaya mahal. Banyak yang terninak bukan, lebih baik dagang obat, dagang alat kesehatan, dijual ke Indonesia, tidak perlu bikin pabrik, tidak perlu bikin investasi, hanya dibeli dari negara lain, kemudian dijual ke negara kita sendiri, dapat margin. Itulah namanya bangsa pedagang. Tetapi resikonya adalah kedaulatan bangsa kita dari sisi kesehatan. Nah untuk itu, hal ini sebenarnya sudah dilihat oleh Bapak Presiden. Pak Jokowi, Presiden kita, telah melihat situasi itu dengan menerbitkan namanya Instruksi Presiden 2016. Melalui Instruksi Presiden Percepatan Pembangunan atau Industrialisasi di bidang farmasi. Tapi memang harus diakui, untuk membangun industri farmasi tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah membalikkan tangan. Kenapa? Investasinya besar, perlu mendatangkan investor, perlu mendatangkan pengusaha, keburu tsunami datang. Akhirnya kita juga terdampak juga kan. Begitu negara lain, India, menutup, kita kesulitan. Nah, ini sesuatu yang harus cari hikmahnya, harus cari jalan keluar. Untuk itu, saya berharap agar ke depan kita bersama-sama bersatu padu, ya pemerintah memberikan karpet merah kepada pelaku usaha di bidang yang mau menanamkan uangnya di bidang industri di farmasi, ya harus kita berikan karpet merah. Dalam bentuk apa?
Saya kira salah satu adalah bentuk-bentuk fasilitas, kemudahan, baik kemudahan perizinan, kemudahan berusaha, itu pun juga tidak cukup gitu loh. Kalau memungkinkan, kenapa tidak kita berikan kemudahan fiskal gitu ya, fasilitas fiskal, kemudahan pajak, pembebasan pajak untuk beberapa tahun tertentu, begitu sudah investasi 10 tahun misalnya, 5 tahun misalnya. Kalau kemungkinan itu diberikan satu kemudahan atau fasilitas pajak, saya kira banyak pengusaha yang tertarik untuk menanamkan investasi di farmasi. Saya memang ngebayang bahwa untuk investasi di kimia ini atau farmasi ini sangat butuh teknologi, satu juga butuh pengetahuan yang tinggi, juga uang yang banyak. Untuk menghasilkan bahan kimia dasar ya, bahan obat-obatan, bahan vitamin kan dibutuhkan. Kalau ini kimia ya, itu butuh teknologi, butuh penelitian, dan itu juga jutaan dolar. Artinya kalau kita itu berikan karpet merah, berapapun investasi, ya paling tidak kita amankan para pengusaha itu untuk dari sisi biaya untuk BIP-nya terjamin. Ya buat apa pengusaha menanamkan investasinya jutaan dolar, pasarnya hanya di Indonesia, kemudian mereka kapan balik modal? Kalau hitung-hitungan bisnis kan hal yang wajar ya. Bahwa bisnis untuk menanamkan uangnya ya tentu adalah kapan balik modal dan kapan untungnya. Nah, kepada pemerintah saya kira, teman-teman RH Channel dan para pemirsa di manapun Anda berada, kita dorong saya kira, momentum ini kita jadikan kita untuk bisa berdaulat di bidang ketahanan kesehatan kita, berdaulat di bidang obat-obatan, alat kesehatan dengan memberikan karpet merah kepada siapapun yang berkeinginan untuk menanamkan investasi di industri kimia maupun di sektor farmasi. Ya kira nggak perlu menunggu nggak menunggu sampai harus pandemi kapan akan berakhir. Kalau menunggu pandemi akan selesai, baru kita akan memberikan karpet merah kepada para pengusaha yang menanamkan investasi di industri farmasi. Saya kira mulai sekarang kita dorong agar pemerintah membuat roadmap secara holistik. Industri farmasi diberikan karpet merah, diberikan fasilitas, karena ini adalah menyangkut hak dasar. Ketika kita sakit, rakyat kita sakit, butuh obat-obatan, butuh alat kesehatan dengan harga yang terjangkau, ya saya kira industri dalam negeri yang harus diutamakan. Pembuatan made in dalam negeri harus diutamakan. Dengan cara apa? Itu tadi saya sampaikan. Kalau pemerintah memberikan fasilitas, kemudahan, fasilitas pajak, fasilitas fiskal, saya kira para pengusaha akan tertarik menanamkan investasi di Indonesia. Begitu saya kira teman-teman sekalian. Kita dorong hiruk pikuk terhadap kenaikan atau tingginya harga PCR itu, kita ambil momentum untuk memberikan karpet merah investor baik dalam maupun luar negeri untuk menanamkan uangnya untuk investasi di bidang farmasi untuk memperkuat ketahanan nasional kita di bidang kesehatan. Begitu solusi dan masukan dari saya untuk pemerintah dan untuk kita semua, barangkali dengan para pengusaha maupun semua pihak yang berkaitannya dengan kesehatan. Sampai ketemu di lain isu. Jangan lupa selamatkan diri kita, selamatkan keluarga, selamatkan bangsa melalui protokol kesehatan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!